teman-teman, nama saya Yusefna Eklesias Saragi dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Vermes yang digolongkan menjadi dua pembagian filum, yaitu Annelida dan Nemathelminthes. Yang pertama saya bahas adalah Annelida. Cacing ini merupakan salah satu filum dalam kingdom Animalia yang berasal dari bahasa Latin annulus yang berarti cincin kecil dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah cacing dengan bentuk menyerupai cincin yang diuntai karena tubuhnya tersusun atas segmen-segmen gitu. Menurut John W. Kimball, dalam bukunya yang berjudul Biologi tahun 1983, cacing jenis ini memiliki ciri khas yang simetri bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar berisi cairan. Contohnya seperti ini. Ciri-ciri dari Annelida: pertama, merupakan hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna. Yang kedua, memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Yang ketiga, habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Yang keempat, hidup secara bebas dan ada yang parasit dan dengan menempel pada vertebrata. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan dan sirkulasi tertutup. Yang ketujuh, bernapas menggunakan permukaan tubuhnya karena di permukaan tersebut terdapat pembuluh darah kecil sebagai organ pernapasan. Cacing bersegmen diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Contohnya seperti ini. Kelas pertama dari filum Annelida yang akan aku bahas di sini adalah Polychaeta. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta yang berarti rambut. Mereka memiliki sepasang struktur yang menyerupai dayung di tiap segmennya. Namanya parapodia. Fungsi parapodia adalah sebagai alat gerak sekaligus insang. Umumnya anggota kelas ini hidup di perairan laut. Contoh hewan Polychaeta yaitu Adithavirales. Selanjutnya adalah kelas Oligochaeta. Berbeda dengan Polychaeta yang memiliki banyak rambut, Oligochaeta merupakan cacing yang memiliki sedikit rambut. Mereka bersegmen dan bersifat hermaprodit, namun tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Habitatnya di dalam tanah, tempat lembab dan air. Contoh hewan Polychaeta, Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Contohnya seperti ini. Terakhir adalah kelas Hirudinea. Tubuh mereka pipih dan ujungnya sedikit runcing. Mereka memiliki alat penghisap pada segmen ujung, awal, dan akhir yang bersifat untuk menempel dan bergerak. Kebanyakan anggota Hirudinea merupakan ekstroparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Mereka akan menghisap darah inangnya dengan cara menempel. Contoh hewan Hirudinea adalah Hiruda javanisca atau lintah Jawa. Itu dia informasi mengenai cacing bersegmen atau Annelida sebagai organisme yang tergabung dalam kingdom Animalia. Mereka memiliki peran bagi manusia, baik itu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Bisa digunakan sebagai obat, namun ada juga yang menyebabkan penyakit. Yang kedua yang akan saya bahas adalah Nemathelminthes. Sesuai dengan namanya, Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Meskipun spesies cacing dalam film ini sangat banyak dan tersebar dimanapun, tetapi peluang untuk bisa melihatnya sangat kecil. Umumnya Nemathelminthes hidup secara parasit, meskipun ada juga yang hidup secara bebas. Untuk jenis yang hidup bebas, biasanya habitatnya di perairan, sedangkan jenis parasit akan hidup dengan cara menginfeksi inungnya seperti usus manusia, hewan, dan organ manusia hidup lainnya. Keadaan tubuhnya, yang pertama simetri tubuh bilateral, yang kedua bentuk tubuh bulat panjang, yang ketiga segmen tubuh tidak ada, 4 lapisan tubuh triple batik pseudosel mata, kelima mempunyai mulut, anus, saluran pencernaan berupa pipa, yang keenam alat akrasi yang menggunakan sel glandular,
ketujuh, sistem saraf ganglion cerebral. Yang keenam, reproduksi alat genitalia jantan dan betina terpisah. Nematelmintes telah berhasil beradaptasi di hampir setiap ekosistem, mulai dari laut atau air asin sampai air tawar, di tanah dan dari daerah kutub sampai daerah tropis, serta ketinggian yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka berada di mana-mana lingkungan air tawar, laut, dan darat, dan jumlah mereka sering melebihi hewan lain baik dari total individu maupun keragaman spesies. Di filum ini ada dua kelas, yaitu kelas Nematoda dan Nematomorpha. Kelas pertama dari filum Nematelmintes yang akan dibahas adalah Nematoda, atau cacing gilik atau cacing gelang. Anggota kelas ini memiliki kutikula tubuh yang transparan dan memiliki mulut serta lubang ekresi. Cacing ini seperti benang dengan warna putih. Yang saya bahas yang pertama adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Cacing ini hidup di usus halus manusia, tapi kadang juga hidup di bagian usus lainnya, berarti cacing ini termasuk hewan parasit. Yang kedua, Anylostoma duodenale atau cacing tambang. Jenis cacing ini akan menggunakan gigi kaitnya untuk menggigit dinding usus dan menghisap darah inangnya. Yang ketiga, Oxurus vermicularis atau cacing kremi. Cacing kremi ini merupakan cacing yang berukuran kecil, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula elastis yang termasuk hewan parasit. Yang keempat, Wucheria bancrofti atau cacing filaria. Cacing ini juga termasuk hewan parasit karena bisa menyebabkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Penyakit ini ditandai dengan pengembangan pada kaki akibat saluran getah bening yang tersumbat. Yang kedua yang saya bahas adalah Nematomorpha. Cacing kelas ini juga dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing Gordian. Ukuran mereka cukup bervariasi, yaitu sekitar 50 sampai 100 mm, tapi ada juga yang bisa mencapai 2 meter. Mereka bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab seperti kolam renang, sungai, dan berbagai genangan air lainnya. Untuk cacing dewasa, mereka akan hidup bebas, sedangkan larvanya akan melekat pada tubuh manusia atau arthropoda. Sekian dari saya, terima kasih.